Untuk pagi ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Falaq. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surat ini dan juga surat An-Nas turun sebelum hijrah. Tapi ada yang mengatakan turun setelah hijrah. Sebagaimana kita ketahui, ayat atau surat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah, meskipun turunnya di Makkah. Seperti ayat yang di dalamnya ada Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, itu turunnya waktu Rasulullah SAW sedang haji di Makkah. Katanya sedang ada di Mina. Meskipun itu turun di Makkah, tapi karena periodenya setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ini Makkiyah, termasuk Al-Hasan, Ikrimah, Jabir, dan kebanyakan ulama. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini Madaniyah, yaitu Abdullah bin Abbas, Qatadah, dan sekelompok ulama. Wallahu a'lam apakah ini diturunkan di Makkah atau Madinah, sebelum atau setelah hijrah. Bisa juga diturunkan 2 kali, sebagaimana surat Al-Fatihah. Penamaan Al-Falaq itu dikarenakan di ayat yang pertama itu dimulai dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Karena mengandung kata Al-Falaq, maka disebut surat Al-Falaq. Al-Falaq arti dasarnya adalah pembelahan. Falaqo artinya membelah. Al-Falaq pembelahan. Kemudian kita lihat keterkaitan. Ini ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mengenai artinya kita nanti membahas satu persatu. Kita mulai dengan ayat pertama, tetapi sebelum itu kita menyinggung keutamaan surat Al-Falaq. Keutamaan surat Al-Falaq sudah kita sebut pada waktu yang lalu ketika kita membahas surat An-Nas, karena 2 surat ini turun bersama-sama dan seringkali dipakai untuk wirid atau zikir secara bersama-sama. Keutamaannya misalnya Uqbah bin Amir mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qattu. Uqbah, tahu nggak kamu ayat dalam bentuk jamak berarti beberapa ayat yang diturunkan pada malam ini. Nah, mungkin karena dikatakan hadhil lailah, malam ini, dan saat itu berada di Madinah, maka ada ulama yang menyebut bahwa ini Madaniyah. Lam yura mithluhunna qattu, yang sama sekali tidak ada sebandingannya, tidak ada yang serupa dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. 2 surat itu juga diceritakan oleh sahabat yang sama, yaitu Uqbah bin Amir. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwadzati fi duburi kulli shalah.
Rasulullah menganjurkan kepada saya untuk membaca 3 surat muawwadat. Kalau disebut 3 al-muawwadat berarti ada 2 surat yang dimulai dengan Qul a'udzu, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ditambah dengan Qul huwallahu ahad. Meskipun Qul huwallahu ahad itu tidak dimulai dengan a'udzu, tetapi ketika digabung bersama-sama dengan Qul a'udzu, maka ketika digabung disebutnya dengan al-muawwadat. Itu biasa di dalam bahasa Arab. Misalnya ketika orang-orang menyebut 2 makanan dan minuman, ya, makanan utama dan minuman yang biasa dipakai atau dikonsumsi sehari-hari, yaitu kurma dan air. Itu disebut al-aswadani, 2 yang hitam. Padahal kan tidak dua-duanya hitam. Jadi salah satu yang hitam, tapi dua-duanya disebut 2 yang hitam. Begitu pula ketika menyebut bapak dan ibu. Bapak itu laki, ibu itu perempuan. Tapi dalam bahasa Arab disebut abawani atau abawaini, 2 bapak. Padahal yang dimaksud itu kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Jadi itu biasa di dalam bahasa Arab. Mengenai anjuran untuk kita semua, dari sahabat yang sama, Uqbah bercerita bahwa suatu saat dia duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Suatu saat Uqbah menuntun kendaraannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mempersilahkan Uqbah untuk menunggangnya. Uqbah bingung antara 2. Satu, dia ingin menghormati Rasulullah, merasa tidak layak dia yang naik kendaraan, Rasulullah berjalan kaki. Tapi dia takut tidak taat kepada Rasulullah. Jadi antara 2 ini bingung dia. Aku kalau nurut perintah Rasulullah, aku berarti tidak sopan. Tapi kalau aku tidak nurut, berarti aku maksiat, menentang utusan Allah. Akhirnya dia mengambil jalan tengah, dia langsung naik sebagai bukti bahwa dia taat kepada Rasul. Setelah sebentar dia turun lagi, silakan Rasulullah yang naik. Ya, ini Masya Allah, luar biasa bagaimana bisa mengkombinasikan antara 2 yang bertentangan. Kemudian Uqbah dibacakan oleh Rasulullah 2 surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu sampailah sampai di masjid, diqomati sholat, lalu Rasulullah mengimami dengan 2 surat itu. Jadi ini berarti bahwa suatu saat Rasulullah juga sholat dengan surat-surat pendek. Setelah sholat, Rasulullah bertanya kepada Uqbah, apa pendapatmu Uqbah dengan bacaan tadi? Terus Rasulullah menganjurkan, bacalah 2 surat ini ketika kamu bangun dan ketika kamu tidur. Jadi begitu bangun baca 2 surat Muawwadatain, ketika mau tidur juga membaca 2 surat ini. Saya lanjutkan cerita yang lain dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah setiap kali mau tidur membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, sambil mengumpulkan 2 tapak tangan. Setelah membaca 3 surat itu, kemudian Rasulullah meniupkan di tangan itu. Setelah ditiupkan, lalu mengusap mulai dari kepala, muka, sampai ke badan semampunya dia. Tidak dijelaskan maksudnya apa. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, kita ikuti saja, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah 3 kali setiap kali mau tidur. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama.
Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah. Dan kata qala yaqulu qawlan, berkata. Qul, katakanlah atau ucapkanlah atau bacalah. A'udzu, aku berlindung, rabbil falaq. Rabbi, kemarin sudah kita bahas perbedaan antara Rabb dan ilah. Kalau ilah itu Tuhan yang layak disembah, sedangkan kalau Rabb itu Tuhan yang telah menciptakan, mengatur, menguasai, membimbing, mendidik dan sebagainya. Lalu al-falaq, saya kembalikan ke arti aslinya, yaitu pembelahan. Membelah satu menjadi dua. Saya menganggap al-falaq ini penting karena impact-nya begitu besar di dalam tatanan alam raya ini, dan juga tentang diri kita sendiri, dan juga mempengaruhi perilaku kita. Dan saya berharap kajian kita ini adalah kajian yang lebih memotivasi kita untuk makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah. Maka saya lebih menekankan kepada kutipan ayat-ayat dan hadis yang lebih mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Kenapa saya menekankan al-falaq ini kembali ke aslinya? Karena kalau kita melihat di terjemahan, di buku terjemah, itu terjemahannya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dari mana dikatakan subuh? Padahal al-falaq itu artinya pembelahan. Kita tidak menyalahkan kepada para ulama, tapi kita mempelajari pola pikir mereka. Kenapa para ulama zaman dulu menerjemahkannya al-falaq itu sebagai subuh? Tentu tidak ngawur mereka ulama. Alasannya sebagai berikut. Ini di slide berikutnya. Ada dua ayat yang berurutan di surat Al-An'am ayat 95 dan 96 seperti yang tercantum ini. Kenapa di buku-buku terjemah itu diterjemahkan waktu subuh? Karena ulama zaman dulu mengutip ayat yang di bawah, yang ke-96. Di sini saya tulis yang 95 di atas karena angkanya datangnya 95 dulu baru 96. Kalau kita membaca Al-Quran juga kita membacanya yang atas dulu baru bawah. Tapi yang dikutip oleh para ulama itu yang bawah. Faliqul isbah. Faliq itu artinya yang membelah. Terus isbah itu dari kata subuh. Subuh. Subuh itu terbitnya fajar. Fajar itu dianggap sebagai membelah, karena membelah antara malam dan siang. Jadi siang dan malam itu dibelah dengan fajar. Oleh karena itu, faliqul isbah itu artinya yang membelah waktu subuh atau membelah dengan waktu subuh. Oleh karena itu, para ulama dan juga dikutip di dalam buku terjemah itu, Rabbil Falaq diartikan sebagai Tuhan waktu subuh, atau Tuhan yang mengatur waktu subuh, atau Tuhan yang menyingsingkan waktu pagi. Di sini diartikan dia menyingsingkan pagi. Ini berarti bukan terjemah, tapi sudah penafsiran. Ya, berarti sudah penafsiran, karena aslinya terjemahnya faliqul isbah itu membelah waktu subuh atau membelah dengan waktu subuh, yang dimaksud itu membelah siang dan malam. Nah, saya mengajak kembalikan ke terjemah karena punya pengertian yang luas sekali. Lalu ayat ini diteruskan, wa ja'alna al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Setelah disebut subuh, kata subuh itu membelah siang dan malam, Allah menyebutnya malam hari yang sakanan itu memberikan ketenangan, wasyamsa disebut
hiasan pada waktu siang hari itu ada matahari, wal qamara, dan bulan. Dan itu peredaran mereka itu dengan perhitungan yang akurat sekali. Husbanan, dengan perhitungan. Perhitungan Allah tidak mungkin disaingi oleh siapapun. Kalau kita ingin membuktikan bahwa jadwal sholat itu pada tanggal yang sama, tanggal sekarang 20, pada 20 April akan sama persis dengan itu. Berarti posisi matahari dalam kaitannya dengan pergerakan bumi itu akan sama persis, dan itu betul-betul precision, ya, betul-betul tepat, tidak pernah bergeser. Dan itu juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam raya ini begitu seriusnya. Semua diperhitungkan dengan baik. Nah, pesan yang perlu kita tangkap apa? Bahwa kalau Allah membuat alam raya ini dengan presisi, dengan keseriusan, kita hidup di arena ini, kita hidup di arena alam raya ini yang semuanya serba tepat, tapi kita berperilaku yang seenaknya sendiri. Itu berarti kita bertentangan dengan sekitar kita. Kalau kita berperilaku berbeda atau bahkan bertentangan dengan di lingkungan kita, hancur kita. Jadi kalau kita ingin bahagia gimana? Kita mesti harmonis. Kalau di sekitar kita itu dibuat oleh Allah itu serba akurat, serba serius, kita masih serius. Kalau dikatakan bahwa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sendau-gurau dan main-main, itu berlaku untuk orang kafir. Orang kafir itu hanya main-main saja, karena mereka tidak mengakui Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengetahui cara Allah berperilaku. Oleh karena itu, kalau mereka berperilaku seenaknya sendiri, ya udahlah, biarkan saja mereka begitu. Kita mesti serius di dalam hidup ini. Coba kita perbandingkan dengan ayat yang di atasnya dalam hal kata falaqa yang menjadi faliq. Allah berfirman di situ, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itulah yang membelah biji-bijian. Al-hab itu biji-bijian yang besar. Mangga itu ada bijinya besar. Durian bijinya besar. Itu namanya an-nawa. Sedangkan biji-bijian yang kecil seperti gandum, padi dan sebagainya itu disebut al-hab. Kita dalam bahasa Indonesia, kalau yang besar kita bilangnya biji, tapi yang kecil-kecil kita menyebutnya biji-bijian. Dalam bahasa Arab dibedakan. Biji yang kecil disebut al-hab, sedangkan yang besar disebut an-nawa. Itu dua-duanya cara tumbuhnya oleh Allah dibelah. Coba tanam kacang yang gampang atau kedelai yang kemudian jadi kecambah. Dia tidak akan tumbuh kalau tidak terbelah. Dia akan terbelah. Kemudian baru keluar tunasnya. Jadi innallaha faliqul habbi wan nawa. Yang bisa membelah itu siapa? Hanya Allah. Hanya Allah saja yang membelah seperti itu. Bukan hanya bijinya yang dibelah, tanahnya pun dibelah. Kita menanam biji, itu kita taruh, kita lubangi tanah itu, kita taruh, kemudian ditutup lagi. Untuk beberapa buah cukup ditaruh di atasnya bisa. Tapi biji-bijian umumnya dikasih lubang, masukin, tutup lagi. Itulah sebabnya para petani disebut kafir. Zamannya kuffar. A'jabal kuffar nabatu. Tanaman-tanaman yang mengagumkan kepada para petani. Jadi orang kafir, petani disebut kafir. Kenapa? Kafir dari kata kafar artinya menutup. Pekerjaan petani itu membuat lubang, terus ditutup lagi.
Karena pekerjaannya nutup, maka mereka disebut kafir kalau tunggal satu orang, kalau jamak kufar. Orang kafir disebut kafir karena mereka menutup hatinya, tidak mau menerima informasi benar atau informasi baru, mereka tolak. Karena mereka menutup diri, maka mereka disebut kafir. Cuma kita seringkali menerjemahkan kafir itu dengan mengingkari, ya. Kita menerjemahkan mengingkari. Sebenarnya kafir itu artinya menutup diri atau close minded. Orang Muslim mesti open minded, hatinya terbuka. Ada informasi baru, terima. Itu orang Islam. Kalau kita pokoknya begini, itu bukan orang Islam baik. Itu bukan katamu, enggak, itu berarti tidak open minded. Atau sehari-hari ada orang bilang, gua memang orangnya begini, itu berarti dia mau berubah enggak? Tidak mau berubah. Orang Islam harus open minded dan siap berubah kapan saja, meskipun umurnya sudah 70-an, umur 80-an, selalu siap berubah. Tapi berubahnya ke arah yang lebih baik. Orang tidak akan bisa menjadi lebih baik kalau tidak berubah. Kalau tidak berubah, ya begitu-begitu saja. Maka orang Islam itu perilakunya dari hari ke hari itu tidak sama. Makin hari makin baik. Karena perilakunya makin hari makin baik, maka kalau dia berbisnis, kira-kira makin laku atau makin tidak laku? Kalau perilakunya dia makin jahat, makin bohong, makin mengingkari janji, matilah bisnisnya dia. Tapi kalau orang Islam, makin hari makin baik, makin santun dan sebagainya, maka bisnisnya orang Islam, maka insya Allah itu makin hari makin baik. Dengan begitu orang Islam itu hidupnya makin efisien, makin produktif. Yang tidak efisien tinggalkan. Ya, ada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Namun ayat berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya atau kurang berguna. Jadi orang Islam itu kalau ketemu dengan pekerjaan nggak ada gunanya, tinggal useless. Untuk apa? Ke arah yang produktif. Ketika produktif, nanti berubah menjadi makin baik, makin efisien. Ya, jadi itulah sebabnya orang Islam hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada sekarang. Nah, terus di ayat ini Allah lah yang membelah biji-bijian. Biji-bijian itu kan tumbuh. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur itu mati. Kemudian telur kalau mau menetas, terbelah dulu bungkusnya. Terbelah. Kalau nggak terbelah, nggak bisa keluar dia. Lagi kita pakai pembelah. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Telur itu lagi, ayamnya hidup, telurnya mati. Dan seterusnya. Oleh karena itu, karena ada setidak-tidaknya ada dua ayat ini, maka saya mengajak kembali menerjemahkan Qul a'udzu birabbil falaq ke arti aslinya, yaitu pembelahan supaya pemahamannya bisa lebih luas. Kenapa kita harus memahaminya lebih luas? Kita lihat ayat berikutnya yang insya Allah kita bahas minggu depan. Min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan dari sisi buruknya apapun yang diciptakan oleh Allah.
Kalau terbelah, itu kan berarti pasangan. Kalau pasangan itu berarti dua. Nah, dua ini berarti zaujain. Nanti ada ayat-ayat yang saya kutip. Berarti di dalam alam raya ini pasti ada pasangan-pasangan. Ya, nanti kita insya Allah sampai di sana. Ini contoh pembelahan. Kasusnya atau ceritanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, salah satu dari sahabatnya mengatakan, inna lamudrakun, wah kita tersusul ini oleh Fir'aun, di belakang kita ada Fir'aun yang akan membunuh kita, di depan kita ada laut yang kalau kita nyemplung di situ kita mati. Jadi maju kena, mundur kena. Nabi Musa bilang, tenang, inna ma'ya rabbi sayahdi, aku punya Tuhan, nanti Tuhan akan memberi petunjuk ke saya. Habis itu langsung diberi wahyu. Fa'uhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, idrib bi'asak, pukulkan tongkatmu itu al-bahar ke lautan. Fanfalaqah. Ini yang belajar bahasa Arab, infalaqah itu kata dasarnya sama dengan al-falaq. Maka terbelahlah laut itu, fakana kullu firqin kattawdil azim. Masing-masing belahan itu seperti gunung yang besar. Kita teruskan kembali ke arti al-falaq. Allah menciptakan alam raya itu mulai juga dengan pembelahan. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Tidakkah mengetahui orang-orang kafir bahwa langit dan bumi itu dulunya jadi satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Jadi kalau namanya dibelah itu ya dipisah. Waja'alna minal ma'i, dan kami ciptakan dari air kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah mereka tidak mau beriman? Yang kita pelajari adalah bahwa alam raya ini mulai dari awal diciptakannya itu dengan cara pembelahan. Pembelahan sehingga ada langit dan ada bumi. Dan pembelahan ini berlangsung terus. Berlangsung terusnya itu kalau kita mempelajari sel, misalnya sel sperma dan sel ovum. Ketika bergabung jadi satu, terjadi conception. Setelah bersatu, lalu terjadi pembelahan. Tolong Pak Basuki kalau saya salah dikoreksi. Terjadi pembelahan. Satu membelah jadi dua, masing-masing membelah jadi dua, masing-masing membelah jadi dua, begitu terus Pak ya. Sehingga makin hari makin cepat proses pembuatan itu. Karena cepatnya, maka kira-kira dalam waktu 100 atau 120 hari bayi itu sudah utuh. Betul. Itu karena model pembelahan. Jadi kalau Allah tadi menyatakan bahwa Allah itu membelah siang dan malam melalui fajar, membelah biji-bijian. Sekarang ini alam raya dibelah. Yang dibelah apanya? Yang dibelah apanya? Kok dibelah kemudian ada langit dan ada bumi? Bukankah langit dan bumi sebelumnya tidak ada? Coba kalau secara matematika kita memberi simbol tidak ada itu dengan apa Pak? Tidak ada apa? Nol. Nol bisa dibelah nggak? Kita tidak terbiasa. Coba saya ngasih itu apa? Contoh pelajaran matematika sederhana. Kalau ada angka plus 5 dan minus 5, plus dan minus jumlahnya sama. Kalau digabung jadi berapa? Berapa? 0.
Jadi asalnya 5 plus 5 minus 5 dari 0. Itu kan berikutnya, sebelumnya. Kok bisa terjadi plus 5 dan minus 5 gimana? Asalnya berapa? 0. Jadi 0 dibelah, dalam hal ini contoh yang sederhana ini, 0 dibelah menjadi plus 5 dan minus 5. Nanti kalau ini digabung jadi 0 lagi. Jadi kalau alam raya ini asalnya tidak ada, sekarang menjadi ada dan banyak sekali jumlahnya, macamnya, nanti hilang, gampang. Kita belajar matematika karena kita terbiasa hanya plus 5 dan minus 5 jadi 0. Kenapa kita tidak berpikir, kalau santri itu bilangnya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Ya, jadi kadang-kadang orang itu menganggap santri itu tahu apa. Jadi kita itu pada pedoman-pedoman mereka itu seringkali kita bisa pakai mafhum mukhalafah. Asalnya 0 bisa menjadi itu. Besok alam raya ini akan digabung, di-merger. Gabung, begitu digabung, hilang menjadi 0. Nah, kalau kita baca surat Al-Qiyamah, saya tidak berlama-lama, ini hanya contoh. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia bertanya, kapan hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar, mata itu akan terbelalak-belalak dalam proses kiamat itu. Dan mata terbelalak-belalak, ya kita biasanya bisa duduk begini, suatu saat nanti kita nggak bisa duduk, kita hanya di awang-awang begini. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Loh, kok nggak duduk situ? Oh, aku juga. Ya, itu mata terbelalak-belalak. Idza bariqal basar wa khasafal qamar, bulan pun menjadi redup. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan itu akan digabung, akan di-merger. Matahari itu mewakili inti daripada galaksi, mata bulan itu satelit dari planet. Jadi dari planet yang terbesar sampai yang terkecil nanti akan di-merger. Begitu bertemu, terjadilah ledakan. Ledakannya hanya dalam sekejap saja. Ya. Itu saat itu maka terjadilah al-haqqah, dan seterusnya. Kembali ke sini. Jadi kita mesti menyadari bahwa kalau alam raya ini diciptakan melalui pembelahan, maka konsekuensinya seterusnya itu akan begitu. Apa konsekuensinya seterusnya? Misalnya Allah bersabda, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu kami ciptakan sepasang. Zauj itu dalam bahasa Inggrisnya itu seperti partner atau spouse. Spouse itu kalau manusia, tapi zauj itu satu dari satu pair, one pair itu sepasang. La'allakum tadhakkarun, agar kamu mengambil pelajaran. Ya, di sini diartikan mengingat kebesaran Allah. Tadhakkarun bisa juga berarti mengambil pelajaran. Jadi kalau kita melihat berpasang-pasangan itu, jangan take it for granted. Memang begitu. Kita orang Islam itu harus selalu memikirkan tentang ciptaan Allah. Karena orang yang beriman itu selalu mengaitkan dirinya dengan Allah dan selalu berusaha mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, kita mesti mempelajari bagaimana perilaku Allah. Nah, orang yang semacam itu karena tidak bisa berpikir tentang Allah itu sendiri, maka yang dipikirkan adalah ciptaannya. Orang yang selalu mau memikirkan tentang ciptaan Allah itu disebut ulul albab. Ulul albab seringkali terjemahkan cukup dengan orang-orang yang punya akal. Tidak cukup begitu, karena orang kafir juga punya akal.
Tapi ulul albab itu orang yang mempunyai akal sehat, yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Saya mengambil itu dari surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 193. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang yang selalu ingat kepada Allah, baik mereka itu sedang duduk-duduk, berdiri maupun tidur-tiduran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mau memikirkan tentang tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi. Mereka tidak berhenti berpikir sebelum mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau ternyata membuat ini tidak sia-sia. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Maka kalau kita memahami bahwa semua ciptaan Allah itu pasti berpasangan, itu adalah tanda kebesaran Allah. Kita ketahuan pasangan itu sempit. Kita kira kalau yang namanya pasangan itu suami dan istri, laki dan perempuan. Akibatnya kalau ada obeng, yang satu disebut obeng laki, yang satu disebut obeng perempuan, karena taunya pasangan itu laki perempuan. Pasangan itu tidak harus laki dan perempuan, ya. Ini wa annahu khalaqa zawjayn dzakara wal untha. Allah itu menciptakan dua pasang. Kalau bahasa Indonesia dua pasang itu menjadi 4, ya. Satu pasangan laki dan perempuan. Coba ayat berikutnya di surat Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan. Semua pasangan dari yang tumbuh di bumi, dari pohon-pohon semuanya itu berpasangan. Wa min anfusihim, dan juga pada dirinya sendiri. Dan juga pasangan mimma la ya'lamun, yang kalian tidak mengetahui. Coba pasangan yang kita ketahui dan pasangan yang tidak kita ketahui, banyakkan mana? Banyakkan yang tidak kita ketahui. Jadi kita ini sebenarnya ilmu kita kecil, sedikit sekali. Betapa luas ciptaan Allah, tidak mungkin kita bisa mengetahui semuanya, tapi mengetahui sebagian saja itu sudah bagus, sudah menolong kita, bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak tahu itu apa? Ya misalnya kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau kita ke sana aja sudah tidak mungkin karena terlalu dingin dan kendaraannya apa. Nah, itu bisa mengambil contoh misalnya besi magnet, ya. Satu bar, satu apa itu namanya, bar bahasa Indonesia-nya itu apa? Satu batang, dimaksud satu batang besi magnet itu kan kalau plus dan plus kita temukan dia nolak, tapi kalau plus dan minus dia tarik menarik. Nah, di bumi kita itu seperti itu, sehingga terjadi keseimbangan. Ya. Jadi pasangan itu mengakibatkan keseimbangan. Keseimbangan itu menghasilkan kenyamanan. Kenyamanan itu antara lain ketentraman hati. Coba yang kita sering mendengar kalau ada acara pernikahan, ayat ini mesti dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan dari kalian itu berpasang-pasangan. Litas kunu itu supaya kalian merasa sakinah, merasa tentram. Ilaiha, pada pasanganmu itu. Jadi kalau ada pasangan itu ketemu dengan pasangannya, maka kecenderungannya tenang.
Kalau belum ketemu, dia akan mencari-cari. Makanya kalau yang tidak punya istri, sebaiknya cari istri. Begitulah yang tidak punya suami, sebaiknya cari suami. Cuma mencari tidak mudah ya. Tapi poinnya adalah bahwa pasangan ini cenderung membawa ketentraman karena memang itu dua asalnya satu. Nah, kita bisa melihat kalau di dalam tubuh kita ini ada atau bagi apa itu namanya kecil-kecil free radikal itu apa itu? Radikal bebas. Itu unit-unitnya namanya apa itu? Itu kan sendirian itu kan. Dia gentayangan mencari pasangan. Begitu ketemu pasangannya, udah tenang. Cuma kalau pasangannya tidak cocok, itu jadi penyakit. Jadi intinya adalah bahwa karena semua di alam raya ini berpasang-pasangan, maka kalau ada yang belum ketemu pasangannya, dia cenderung untuk gundah mencari pasangannya. Begitu ketemu pasangannya, maka akan terjadi ketentraman, ketenangan. Kalau manusia ya tentram hatinya. Baik, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas. Sementara karena sudah syuruk, kita berhenti dulu di sini. Insya Allah Selasa depan kita lanjutkan lagi, masih mengenai pembelahan dan konsekuensinya, ya. Konsekuensinya di dalam kehidupan, supaya kita dalam kehidupan ini menyesuaikan diri dengan pembelahan itu. Yang pembelahan berarti ada pasang-pasangan, itu nanti kita pelajari supaya kalau kita ingin hidup tentram itu caranya bagaimana, dan kita jangan salah langkah sehingga kita menjadi tidak bahagia di dalam hidup. Terima kasih.